Motivasi ialah motif atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu motif yang berasal dari kata motion yang berarti bergerak atau sesuatu yang bergerak. Motivasi dalam pandangan psikologi adalah rangsangan, dorongan atau hasrat akan terjadinya sesuatu. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul di dalam diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, motivasi itu adalah dorongan atau hasrat yang timbul di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah suatu tindakan atau perilaku untuk melaksanakan motif tersebut. Proses motivasi ini berawal dari adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga mereka menciptakan dorongan dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan proses ini didukung dengan adanya sikap seseorang, kepribadian, ketertarikan akan sesuatu, usaha yang dikerjakan, dan keputusan yang dilakukan. Dimensi motivasi. Motivasi memiliki 3 komponen penting yang sangat berhubungan erat. Yang pertama ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini muncul di dalam diri seseorang karena seseorang ini merasakan adanya kekurangan di dalam dirinya atau adanya ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi mereka yang harus dimiliki. Yang kedua ini ada dorongan. Nah, untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, maka timbul dorongan di dalam seseorang dalam bentuk upaya pemenuhan kebutuhan secara terarah. Nah, dorongan ini biasanya terorganisir pada suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang terakhir ada tujuan. Pencapaian tujuan adalah mengembangkan keseimbangan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor motivasi. Motivasi memiliki 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Nah, faktor ini muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan prestasi atau tanggung jawab di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang termasuk di dalam faktor internal. Yang pertama harga diri dan prestasi, yang kedua kebutuhan, yang ketiga harapan, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir kepuasan kerja. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Ada banyak faktor yang termasuk di dalam faktor eksternal timbulnya motivasi. Yang pertama itu ada jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, keselamatan dan keamanan kerja, dan hubungan interpersonal. Teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa semua manusia itu memiliki kebutuhan pokok yang menyatakan dalam 5 tingkatan yang berupa piramida. Nah, 5 tingkatan yang berupa piramida ini dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow, yang dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis relatif yang lebih kompleks. Berikut 5 tingkatan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan hierarki kebutuhan Maslow yang paling dasar, yang merupakan kebutuhan untuk hidup, meliputi makanan, minuman, tempat untuk tinggal, oksigen, tidur, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Jika kebutuhan fisiologis relatif sudah terpenuhi, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman yang meliputi keamanan pribadi, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Apabila kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi secara minimal, maka muncul kebutuhan sosial yang meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang, dan efektivitas kerja seseorang. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan hierarki kebutuhan Maslow yang paling tinggi, yang di sini untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, atau potensi yang dimiliki oleh seseorang, dan keinginan untuk menjadi terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, teori motivasi Herzberg. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Yang pertama ada faktor Hegin. Nah, faktor Hegin ini memotivasi seseorang untuk menjauhkan diri dari ketidakpuasan.
termasuk di dalamnya hubungan antar manusia, lalu imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Dan faktor Hegin ini termasuk ke dalam faktor ekstrinsik. Yang kedua ada faktor motivator. Nah, faktor motivator ini memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, termasuk di dalamnya achievement, pengakuan, kemajuan dalam kehidupan, dan sebagainya. Dan faktor motivator ini merupakan faktor intrinsik. Yang ketiga, teori motivasi Fromm. Teori dari Fromm tentang cognitive of motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini tidak dapat ia lakukan, meskipun hasil dari pekerjaan itu sangat ia inginkan. Nah, menurut Fromm, tinggi dan rendahnya motivasi seseorang itu ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama, ekspektasi atau harapan keberhasilan akan suatu tugas. Yang kedua ada instrumental, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi apabila keberhasilan akan suatu tugas, atau keberhasilan suatu tugas ini akan mendapatkan outcome tertentu. Yang ketiga ada valensi atau respon atas outcome tertentu seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Dan ada motivasi tinggi jika usaha yang berhasil ini melebihi dari harapannya, dan ada motivasi rendah jika usaha yang berhasil ini kurang dari harapannya. Yang keempat, ada teori kebutuhan prestasi McClelland. Teori yang dikemukakan oleh McClelland ini menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama ada need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Yang kedua ada need for affiliation atau kebutuhan akan berhubungan dengan orang lain, atau hampir sama dengan social need-nya Maslow. Yang ketiga ada need for power atau kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang untuk mengatur atau memimpin orang lain. Nah, menurut McClelland ada 2 jenis dari kebutuhan akan kekuasaan, yaitu pribadi dan sosial. Yang terakhir ada teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Nah, teori motivasi ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai 3 komponen inti. Yang pertama ada eksistensi atau kebutuhan akan eksistensi. Yang kedua relatedness atau kebutuhan akan berhubungan dengan pihak lain. Yang ketiga ada growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Teori Alderfer menekankan bahwa jenis kebutuhan manusia ini diusahakan untuk dipuaskan secara serentak atau bersamaan. Apabila dilihat lebih lanjut, maka akan tampak bahwa makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, maka akan semakin besar pula untuk memuaskannya. Lalu, kuatnya untuk memuaskan suatu kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah sudah dipuaskan atau terpenuhi. Sebaliknya, apabila sulit untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi, maka semakin besar pula keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.